Haleluya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, tetap semangat, puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada saat ini bersama-sama dengan saudara seiman, dengan keluarga, baik yang mengikuti live streaming juga di rumah. Dimanapun kita berada, kita mau datang buat Tuhan. Kita mau siapkan waktu buat Tuhan, karena Tuhan terlebih sudah baik buat hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan. Kami lewati sepanjang minggu ini Tuhan. Itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami ada, kami sehat, kami kuat, kami bersama-sama dengan keluarga mau menyiapkan hati kami, memberikan waktu kami hanya untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau luar biasa. Oh, bersama-sama angkat pujian dengan darah Kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan semulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anakmu.
Nyatakan kembali kasih-Mu yang sungguh besar. Kuasa-Mu memulihkan hidup. Amin. Biru-Mu menyembuhkan sakitku. Salib-Mu selamatkan kita semua. Yesus, kasih-Mu yang sungguh besar. Kuasa-Mu memulihkan hidupku. Hidupku menyembuhkan sakitku. Salib-Mu selamatkan. Katakan salib-Nya Tuhan. Salib-Mu selamatkan. Amin. Salib-Mu, Yesus, biasa. Haleluya. Kami bersorak-sorai demi nama Tuhan saja. Kami bersyukur pagi hari ini, kami bersuka cita Tuhan, karena hanya salib Tuhan, salib-Mu yang mampu menebus segala kesalahan kami dan menyelamatkan kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih mampu diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus memuji Tuhan dan memuliakan nama Engkau. Kami mau terus bersuka cita, kami mau menyenangkan hati Tuhan bersama-sama dan memberikan kekuatan kami, kehebatan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kami. Karena kami mau menerima sukacita, semua bersama-sama mengatakan amin. Katakan haleluya. Katakan kanan kirinya, kita sudah diberikan sukacita dari Tuhan. Kita sudah diberikan sukacita dari Tuhan. Amin. Karena itu semuanya mau terima pembebasan dari Tuhan. Amin. Karena Dia memberikan pembebasan dari kita, pembebasan dari segalanya di hidup kita ini. Haleluya. Kita mengangkat pujian ini yang mengatakan ku bebas, bebas, bebas. Bersama-sama sambil bertepuk tangan, amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Katakan ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Mari katakan ku bebas,
kesulitan hidup kami Tuhan sudah berikan. Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Dan untuk itu, sebelum kami lebih jauh mendengar firman-Mu dan menikmati perjamuan kudus-Mu, sucikan dan layakkan kami Tuhan. Karena kami orang berdosa, dan hari ini kami mau terima kebaikan Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan, Engkau menebus kami bukan karena kekuatan kami Tuhan, dengan darah yang mahal, bukan dengan emas perak, tapi karena darah-Mu Tuhan. Darah-Mu yang kudus menyucikan kami, menyucikan sakit penyakit kami, menghapuskan segala dosa kami, menghapuskan segala perilaku kami yang buruk Tuhan. Untuk itu kami mau tinggalkan Tuhan. Kami mau tinggalkan yang buruk, kami mau berbalik kepada Engkau saja. Kami mau jadi seperti yang Tuhan ingin. Kami bersyukur Tuhan. Kita mengangkat pujian ini. Dan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda
Getsemani, Engkau bergumul, Engkau berjuang dengan gigih, memperjuangkan nyawa satu-satunya. Dan dalam doamu, akhirnya Engkau mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak-Mu Bapa yang jadi. Tuhan, kami ingin belajar seperti Engkau hari ini. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Sebab yang terbaik, yang teraman, yang terberkati ketika hidup kami ada di dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin belajar pada hari ini bagaimana Engkau Yesus yang disalibkan. Ada banyak orang salah memahami tentang Engkau, padahal Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Yang mau belajar ya Tuhan firman-Mu hari ini, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud isi hati Allah yang ingin dicurahkan dalam kehidupan kami. Pengurapan Roh-Mu ada di atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan bersama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bisa lambaikan tangan dengan teman di sebelah kanan kiri. Halo, Tuhan berkati. Baik, silakan duduk kembali buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah Tuhan dan juga yang mengikuti ibadah online di rumah. Shalom. Salam semangat dan sukacita hari ini. Saya ingin mengajak kita terus bersyukur kepada Tuhan. Terus kita bersukacita di dalam Tuhan ya. Sebab tanpa kita sadari ya, tanpa kita ingat-ingat hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan kita bisa melaluinya. Karena itu semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Haleluya. Anak-anak kita bisa melanjutkan sekolah mereka. Dan ada beberapa di antara mereka yang sudah mulai PTM, tatap muka, dan Tuhan tolong juga. Dan juga keluarga saudara kita juga ada dalam pengasihan kasih setia Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran tentang Yesus yang disalibkan. Ini untuk menjadi pengantar kita sebentar sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43 ini luar biasa. Bagaimana kebenaran firman Tuhan saat Yesus disalibkan, Yesus memahami orang banyak, tetapi orang banyak itu tidak memahami dirinya. Kalau kita lihat sebetulnya ini berawal bagaimana Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Lalu Tuhan Yesus menyerahkan kehidupannya kepada kehendak Bapaknya. Rupa-rupanya tua-tua Yahudi dan tentara Romawi datang untuk menangkapnya. Ya, hingga Petrus menyangkal, lalu Yesus dibawa di hadapan mahkamah agama, dipersalahkan, dituntut, sudah menghujat, ya, dan banyak hal yang dituduhkan kepada Yesus. Dan akhirnya dibawa kepada Pilatus. Pilatus tidak mendapati kesalahan pada Yesus. Lalu oleh karena Yesus itu orang Galilea, lalu dibawa kepada Herodes. Dan Herodes pun tidak mendapati apa kesalahannya. Lalu kembali ya dibawa kepada Pilatus. Dan pada waktu Pilatus pun menegaskan tidak ada salah dengan orang ini. Tetapi tua-tua Yahudi, orang-orang Yahudi yang sudah terprovokasi emosional itu, ya dasar suku pendek. Artinya suku pendek itu cepat marah, cepat emosional, ya kurang akal, akalnya pendek. Terprovokasi, memang mereka tahu, ya bahwa pada hari itu harus ada satu orang yang dibebaskan. Dan jika satu orang ini dihukum, itu Yesus. Dan akhirnya mereka berteriak, bebaskan Barabas bagi kami
disalibkan Yesus. Wah, ya. Dari Pilatus angkat tangan, ya, karena rakyatnya yang sudah liar seperti itu. Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya. Dan kita tahu pada saat Yesus disalibkan, kita melihat sebuah situasi bagaimana Yesus yang disalibkan disalahpahami. Orang banyak salah memahami tentang dirinya. Dan hari ini kita akan belajar dari banyak orang yang salah memahami mengenai diri Yesus. Satu orang, dan yang sangat memprihatinkan, orang itu penjahat yang ada di samping Yesus juga justru memahami dirinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Allah yang Maha Kudus, Yesus itu Raja di atas segala raja, juru selamat bagi manusia. Wow, saudara, hal yang pertama bahwa Yesus memahami orang banyak itu. Mari kita perhatikan ayat 34. Apa yang dikatakan di sana? Lalu ia berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaian. Dalam situasi yang kacau balau, dalam situasi yang sepertinya semuanya sedang pendek tadi terbakar emosionalnya, marah luar biasa, dan mayoritas kalau saya adakan survei di sana, hampir 95% itu betul-betul menghendaki Yesus disalibkan. Ya, tetapi Yesus dia mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memahami orang banyak ini. Orang banyak ini adalah orang yang berdosa. Yesus sangat memahami bagaimana cara berpikir orang berdosa. Yesus sangat memahami dan mengenal dengan dalam bagaimana cara berkata-kata orang berdosa. Pikirannya selalu jahat, pikirannya bernuansa mengenai dosa. Bunuh Yesus, salibkan Yesus. Itu perkataan-perkataan yang disampaikan oleh orang banyak itu. Tapi dalam situasi yang demikian, Yesus tetap mengasihi orang berdosa sekalipun mereka membencinya. Kebencian memuncak itu diekspresikan dengan tuntutan Yesus harus dihukum, disalib. Seakan-akan Yesus melakukan sebuah kejahatan yang tidak lagi bisa diberikan sebuah pengampunan. Jadi salib merupakan hukuman yang terbesar bagi penjahat besar. Salah satunya adalah yang melakukan kejahatan meliputi seluruh negeri. Ya, kalau kita bisa lihat ada dua penjahat di samping kiri samping kanan Yesus itu, karena kejahatannya itu sudah nggak bisa diampuni lagi. Ya, Yesus juga demikian, dikategorikan demikian. Itu dalam versi orang banyak. Tapi Yesus yang dibenci, Yesus mengasihi mereka. Yesus mengampuni orang yang berdosa sekalipun mereka menyakitinya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus dibenci oleh orang banyak pada waktu disalib, tidak. Pada waktu ditangkap saja, pada waktu dia diarak-arak, dia harus membawa kayu salib itu, ya, di jalan Via Dolorosa. Bagaimana banyak orang meludahi, orang yang lain melempari dengan batu, orang yang lain mulai mencaci maki, mulai menghina, mulai membuli, merendahkan. Tapi Yesus yang kalau kita mengambil posisi seperti waktu itu, waduh, sakitnya tuh di sini. Di sini, di mana lagi? Semua sakit. Tapi Yesus tetap mengampuni mereka. Dalam doanya, ya Bapa, ampunilah mereka. Wah. Saudara, mari kita belajar mengenai hal ini. Bagian yang kedua adalah orang banyak tidak memahami Yesus.
Di dalam ayat 35 sampai dengan 39 orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Jadi orang banyak ini meragukan kalau Yesus itu Mesias. Nggak mungkin ini juru selamat, katanya. Kalau dia juru selamat kan dia bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi saya ingin menegaskan hari ini bahwa Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan orang berdosa, bukan menyelamatkan dirinya sendiri. Allah menghendaki, Bapa menghendaki mengutus anak yang tunggal untuk datang ke dunia menjadi juru selamat yang bukan menyelamatkan dirinya sendiri, tapi menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Jadi memang cara berpikir orang berdosa, cara berpikir orang yang jahat itu beda dengan orang yang benar. Ya. Pikirannya itu pikiran egois. Pikirannya itu menuntut supaya tuntutannya itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tapi tidak demikian. Di dalam ayat 36 dan 38 juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengujukan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Tidak hanya itu saja, bukan hanya orang-orang Yahudi, orang Romawi yang notabene menjadi prajurit tentara Romawi pun mengolok-olok Yesus. Mereka mengatakan, nggak mungkin ini raja orang Yahudi. Masa raja orang Yahudi dihina sama rakyatnya sendiri? Karena dalam konsep Romawi, bangsa Romawi yang menjajah Israel pada waktu itu, mayoritas daerah Galilea di mana Yesus berasal, Yesus disalibkan di Yerusalem, itu masih menghargai otoritas politik. Ya, jadi masih ada petinggi-petinggi Israel yang dikategorikan seperti wali kota dan sebagainya, itu dihormati luar biasa. Bisa mengambil sebuah keputusan dalam masalah-masalah keagamaan karena Yesus dipersalahkan dalam masalah keagamaan. Dikira dia menghujat nama Allah, dikira dia mengakui dirinya adalah Allah. Ya, padahal Yesus tidak pernah bilang bahwa dirinya adalah Allah. Apa yang dia lakukan, mujizat yang membuktikan dia adalah Allah. Disinilah Yesus adalah raja dan segala raja yang memerdekakan semua orang berdosa, bukan raja orang Yahudi saja. Yesus adalah raja secara rohani yang akan membebaskan semua manusia dari dosa, memerdekakan manusia dari dosa, bukan dari siksaan salib yang dia alami sendiri. Di dalam ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu mengujar dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Oh, apakah benar ini adalah Tuhan? Kok masa dia malah nggak bisa selamatkan diri? Kok masa dia teraniaya seperti itu? Kok masa dia dihukum seperti itu? Yesus adalah Tuhan, berasal dari sorga, datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan orang berdosa. Tapi dalam situasi yang demikian kita bersyukur, ya, ada satu orang yang memahami Yesus. Jadi ada dua penjahat, tapi yang satu penjahat itu sama seperti orang banyak, ragu-ragu, dia bukan Tuhan. Tapi satu orang ini di dalam ayat 40 dan 41, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat yang satu sadar bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kudus,
menjadi korban untuk menyelamatkan semua orang berdosa dari hukuman dosa. Bahkan dia mengatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat yang satunya menyadari dan memahami bahwa Yesus adalah Raja dan segala raja yang bertata di sorga, yang akan datang kembali untuk membawa semua orang yang diselamatkan, termasuk dirinya. Dan kalau kita bisa lihat, iman penjahat inilah yang menyelamatkan dirinya. Imannya itulah yang menyelamatkannya. Lalu apa yang kita bisa simpulkan dari 3 babak peristiwa yang pernah terjadi? Yesus memahami orang banyak. Orang banyak yang berdosa, tetapi orang banyak tidak memahami diri Yesus. Dan orang satu yang memahami diri Yesus, mari kita hubungkan dengan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang tersalib karena keberdosaan kita. Namun seringkali bukannya bertobat, kita justru semakin sombong. Kita merasa baik-baik saja, bahkan nyaman dengan situasi itu. Acap kali kita tidak bisa menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi orang lain bisa melihat itu. Acap kali kurang menyadari apa yang sedang terjadi, pergumulan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sendiri, pribadi. Tetapi orang lain bisa melihat itu. Waduh, kasihan ya ibu itu. Waduh, kasihan ya bapak itu. Waduh, kasihan anak itu. Kalau hal seperti ini yang sedang terjadi, sesungguhnya kita memilih menjadi seperti orang banyak yang tidak memahami Yesus, bahkan mengejek, mencela, serta menghujatnya. Jika kita sadar sebagai manusia yang berdosa, maka datanglah kepadanya dan menghadap kaki salibnya yang akan menyelamatkan kita. Biarlah kita akan belajar seperti seorang penjahat ini. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Biarlah kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang bukan saja sekarang belajar percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah Allah yang Maha Kudus, Dia adalah Raja Dia. Tidak, tapi kita betul-betul sudah mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan Dia Raja yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan kita meninggalkan kehidupan lama kita, bertobat sungguh-sungguh, dan kita hidup siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini menjadi bagian yang harus kita lakukan, saudara dan saya. Ini menjadi suatu kerinduan saudara dan saya. Ini menjadi sebuah harapan di dalam segala situasi kehidupan kita apapun juga. Ini menjadi sebuah iman yang kita pegang erat selamanya, bahwa Engkau Yesus Tuhan tetap Tuhan. Engkau Yesus Allah tetap Allah, satu-satunya dalam pribadiku, dalam keluargaku, di tengah pekerjaanku, bisnisku, pelayananku, anak-anakku, istriku, suamiku, tetanggaku, mertuaku, menantuku, bahkan setiap sahabat-sahabat. Amin. Dan tidak ada yang lain. Mari kita belajar tidak lagi salah paham mengenai Yesus. Kalau ada orang tanya siapa Yesus, oh Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan kita tidak perlu takut waktu orang bertanya, ibu siapa yang menyembuhkan engkau? Oh Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, karena Dia adalah tabib yang ajaib. Biarlah kita akan memahami hal ini. Yesus yang disalibkan bukan disalibkan untuk binatang atau tumbuhan,
tapi dia disalibkan untuk saudara dan saya yang dikasihi. Tuhan disalibkan, nyawa satu-satunya diberikan supaya bisa menebus semua dosa manusia. Kan tidak cukup dengan darah binatang, tidak cukup dengan domba yang tambun, tidak cukup dengan lembu yang tambun, tidak cukup dengan merpati yang dipersembahkan, tetapi dengan darah yang mahal, darah satu-satunya yang kudus, yang bisa menyucikan dosa saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Oh, terima kasih. Ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, bahwa kami harus memahami dan kami memegang erat keyakinan iman kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan itu menjadi harga mati buat kami dan tidak bisa ditawar-tawar, sehingga situasi apapun yang harus kami hadapi hari-hari ini, situasi yang sulit sekalipun, dalam kondisi tubuh yang sakit sekalipun, tidak akan bisa menggoyahkan iman kami. Yesus tetap Tuhan, Yesus tetap Juru Selamat. Haleluya. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan pada hari ini, sebab kita sudah melihat bukti kasih-Nya. Dia menderita gantikan hidup kita. Dengan darah-Nya Dia menyelamatkan kita, sehingga kita harus hidup menyenangkan. Haleluya, haleluya. Sambil kita menyiapkan hati kita untuk sakramen perjamuan kudus hari ini, di mana nanti kedua pelayan Tuhan, hamba Tuhan, Pendeta Rudi Martianus dan Bapak Suryadi akan melayani kita dalam perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Firman-Mu mengantarkan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus. Tuhan, kami akan belajar, tidak akan salah memahami tentang diri. Engkau Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat, Engkau adalah Raja di atas segala raja yang berdaulat memimpin hidup kami. Terima kasih ya Tuhan hari ini. Teguhkan firman-Mu di dalam hati kami ya, supaya kami semakin mantap melangkah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara kasih Tuhan, perjamuan kudus adalah sakramen yang dilakukan oleh Gereja Sidang Jumat Tala Indonesia minimal 1 kali 1 bulan. Ini memiliki tujuan untuk mengingat kembali kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kita, dan sebagai menteri tanda perjanjian baru bahwa Tuhan akan datang kali kedua menjemput kita. Saudara ini kasih Tuhan, siapa yang boleh mengambil perjamuan kudus? Tentunya orang itu yang pertama harus sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang itu sudah memahami tujuan dari perjamuan kudus dan dia berkomitmen hidup baru dalam Tuhan. Anak kecil memang belum boleh mengambil anggur dan roti perjamuan kudus, karena ini bukan makan minum biasa. Kita harus dengan sikap menghormati tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini, menyiapkan hati kita bersama-sama. Oh, mari kita berdiri.
bersamakanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, hanya untuk menebus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah menebus hidup, tercurah menebus Marilah kita akan melaksanakan perjamuan kudus hari ini Minggu 7 November 2021 di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah roti dengan tangan ke atas, lalu cawan letakkan di depan dada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudara. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terluka untuk menebus kehidupan kita dari dosa? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah anggur ini melambangkan darah Yesus yang kudus yang menyucikan kehidupan kita dari dosa? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Saat ini mengalami sakit, saudara, jangan salah paham dengan Tuhan. Dalam
kondisi saudara sedang sakit, Yesus tetap Tuhan. Dan Tuhan tidak mendatangkan sakit penyakit atas hidup saudara. Sehingga dalam kondisi saudara sedang sakit, arahkan imanmu kepada Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Raja, bahkan Dia adalah tabib yang ajaib. Saya berdoa saudara yang mengalami sakit hari ini, sebagai ekspresi iman saudara tidak salah memahami mengenai diri Yesus, Dia adalah Tuhan, maka saudara menyerahkan sakitmu kepada Tuhan. Letakkan tanganmu di bagian tempat yang sakit. Aku berdoa sebagai hamba-Mu dalam nama Yesus. Setiap orang yang sakit hari ini, Tuhan, Engkau tetap Tuhan. Engkau Juru Selamat, Engkau Raja Segala, bahkan Engkau tabib yang ajaib. Datanglah dan menyembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Adakah dari saudara yang sedang bergumul, punya masalah, punya problem? Engkau sepertinya tertekan dalam kondisi pergumulan, masalah, kebutuhan khusus atau tekan. Jangan salah paham dengan Tuhan. Dia tetap Tuhan, Dia tetap Juru Selamat, Dia Raja, dan Dia Gembala yang agung. Dia tidak pernah mendatangkan masalah, memang mengizinkan setiap ujian itu datang kepada saudara. Tapi perhatikan baik-baik, pencobaan yang kau hadapi tidak melebihi dari kekuatan imanmu. Saudara yang bergumul, saudara yang memiliki kebutuhan khusus, saya sedang tertekan, letakkan tangan di depan dada, berdoa, lipat tangan di depan Tuhan. Aku berdoa sebagai hamba-Mu dalam nama Yesus. Setiap orang yang mengalami pergumulan, setiap orang yang sedang tertekan, menyatakan, mendedikasikan imannya hari ini bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamatnya, dan nyatakan kuasa-Mu Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap pergumulan, setiap masalah diangkat oleh Tuhan, digantikan dengan kemenangan, terjadi mujizat, pemulihan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mengucap syukur hari ini, menyerahkan ke seluruh umat-Mu Tuhan, baik di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Terima kasih untuk iman mereka yang menyatakan Engkau tetap Tuhan satu-satunya, Engkau tetap Juru Selamat dan Raja dari segala raja. Tuhan berkatilah hidupnya, berkati pribadi, berkatilah keluarganya, berkatilah bisnisnya, berkatilah pekerjaannya, berkatilah rumah tangganya, berkatilah anak istri suaminya, orang tua dengan menantunya. Segala hal yang dilakukan oleh tangan dan firman Tuhan dibuat menjadi berhasil oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Agar mereka bisa mengatakan dan bersyukur, apa yang tidak pernah aku pikirkan, tidak pernah aku mimpikan, Tuhan menyediakannya padaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan atas kehidupan kami, sehingga kami diselamatkan. Kami yang seharusnya harus dihukum, justru kami mendapat tiket khusus masuk ke surga. Terima kasih ya Tuhan. Yang berdoa bersyukur hari ini, menyerahkan perjamuan kudus kehidupan umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan sudah kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Dan sebelum kita akan menutup ibadah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, selaku Kepala Sidang, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali hadir, bisa berdiri di rumah Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk kami menyambut gembira Bapak Ibu, ya Bapak Mama David. Tuhan memberkati
dan kiranya kita bisa bertumbuh bersama-sama bergandeng tangan untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kegiatan sepekan kita sudah ada dijelaskan di Warta Jemaat. Warta Jemaat kita sejak 2 tahun lalu sudah dalam bentuk digital ya, PDF, dan disampaikan di dalam WA grup gereja. Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa di sana ada kegiatan komunikasi pastoral, komunitas temu orang percaya, lalu ada malam puji doa, dan minggu depan Bapak Ibu Saudara sekalian kita sudah melakukan ibadah yang normal, khususnya sudah ada ibadah Tuhan remaja juga ya. Lalu sekolah minggu dimulai dengan latihan-latihan dulu untuk persiapan Natal. Yang melayani dalam ibadah raya umum minggu depan tanggal 14 November 2021 mengkhotbah Bapak Pendeta Rudi Martianus, pujian Ibu Ayang, singers dari Tabita dan Saudara Yudea, pemusik Saudara Yuda, Saudara Boyo, Saudara Stefanus, Bapak Wawan dan Saudara Esa. Lalu penerima tamu Bapak Arusi dan Ibu Tanisi, Asidi Obrato, Saudara Andi dan Saudara Lionel Kuspian, Somen, Saudara Anto dan Saudara Arya, media Facebook dan YouTube Ibu Ria, pengumuman Ibu Ayang, doa berkat Bapak Pendeta Rudi Martianus. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita terus akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ikutilah pembacaan Alkitab setiap hari 3 pasal, dan Bapak Ibu bisa baca pagi atau tengah hari atau tengah malam sebelum tidur ya. Sempatkan dan ambil waktu yang spesial buat Bapak Ibu ya. Jadi dengan kita merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menjadi pelita bagi kita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Terus kita mendoakan untuk negara kita, dan kita berdoa buat kota kita, keluarga kita, gereja kita. Secara khusus memang dengan adanya bencana banjir juga salah satunya di Kota Malang ya, Batu sana, Jawa Timur, dan juga saya lihat di daerah luar Jawa, Kalimantan sebagai Sumatera juga mengalami banjir-banjir yang tidak mudah ya. Biar kita akan doakan supaya Tuhan tolong. Bapak Ibu Saudara sekalian, terus kita berharap menjaga protokol kesehatan ya, karena supaya Natal kita bisa dilaksanakan dengan baik di gereja juga ya, yang tetap bisa tayang dengan live streaming juga ya, karena adanya liburan yang cukup panjang nanti ya, Natal dan Tahun Baru ya, dan ini menjadi suatu hal yang harus kita simak sebagai orang percaya, hikmat kepada Tuhan. Satu sisi kita juga menghormati dan kita taat kepada peraturan pemerintah juga. Oleh itu kita tidak dalam pengertian yang penting kita sekarang sehat, kita bebas, tidak ya. Tetap walaupun kita tidak perlu takut ya, supaya Tuhan tolong kita sekali. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa, bersyukur, dan kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian dan hormat. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kita serahkan.
bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa negara kami tercinta Indonesia, kota kami, Tangerang, dan Provinsi Banten. Tuhan, kami menyisihkan waktu kami yang terbaik untuk berdoa untuk daerah-daerah yang sedang menghadapi bencana alam. Kota Batu, Kota Malang di Jawa Timur, bahkan di luar daerah Jawa yaitu Sumatera dan Kalimantan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong lawatan-Mu bagi negara kami yang jaya. Terima kasih, kami bersyukur untuk pandemi COVID yang berlalu. Kami mengimani ini akan terjadi ya Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia dengan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk umat-Mu, jemaat-Mu, ke dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan. Dari bayi-bayi, anak-anak kecil, tunas remaja, kaum muda, dewasa muda, bahkan yang sudah lanjut usia, Tuhan memelihara dan memberkati. Setiap pekerjaan, bisnis, pelayanan, apapun yang dikerjakan dibuat menjadi berhasil oleh Tuhan. Mata pencarian dari umat-Mu Tuhan, mereka adalah biji mata-Mu, pasti akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan rumah, dengan kendaraan, Engkau menyediakan yang terbaik untuk mereka. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan Tuhan secara khusus untuk setiap pemuda-pemudi. Tuhan, kami berdoa Tuhan campur tangan dalam masa depan mereka, sehingga mereka optimis melangkah dengan pasti kemenangan dalam masa depan di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami berdoa mengucap syukur untuk setiap rencana gereja. Tuhan memberkati. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap persembahan yang akan diberikan, baik persembahan persepuluhan, persembahan diakonia. Kami berdoa apapun juga yang akan diberikan, persembahan misi, Tuhan berkati jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan menolong hidup mereka. Segala hal yang dibutuhkan Allah mencukupinya berkelimpahan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah yang memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu memberi damai sejahtera. Oleh karena itu sidang jemaat Allah yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai saudara saya hari ini hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita dengan penuh sukacita. Mari kita katakan bersama, Tuhan memberkati. Selamat